Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Imam Ghazali semester 2. Nah, pada beberapa hari yang lalu kita mendiskusikan materi mata kuliah akhlak tasawuf yang temanya adalah aplikasi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Nah, dari diskusi yang kita lakukan ada beberapa pertanyaan, tetapi pertanyaannya itu mirip-mirip antara satu dengan yang lainnya, yaitu pertanyaannya sekitar bentuk kehidupan akhlak tasawuf di kehidupan modern itu seperti apa, atau bagaimana penerapan akhlak tasawuf pada kehidupan modern, dan pertanyaan-pertanyaan yang setipe. Nah, dari tema aplikasi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern, di sini dari tema ini paling tidak ada 3 konsep yang kita bicarakan. Yang pertama adalah konsep tentang akhlak, kemudian yang kedua tasawuf, dan yang ketiga adalah kehidupan modern. Nah, konsep tentang akhlak sudah kita bicarakan minggu-minggu lalu. Kemudian tentang tasawuf juga sama. Tetapi untuk mengingatkan lagi, untuk mereview tentang kedua konsep itu, saya ingatkan lagi bahwa konsep akhlak seperti yang disampaikan oleh Al-Kalabazi, begitu juga yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa yang dinamakan akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mudah, gampang, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Nah, jadi yang namanya akhlak itu adalah bentukan lama, bentukan proses lama seseorang yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu dengan mudah, tanpa pertimbangan dan pemikiran. Nah, akhlak itu biasanya sudah seperti spontan, tapi bukan spontan, karena akhlak itu berimplikasi pahala dan dosa. Tetapi kalau yang namanya spontan itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa tanpa pemikiran atau tanpa kesadaran, sehingga kemudian karena tanpa kesadaran maka kemudian tidak berimplikasi dosa ataupun pahala. Nah, jadi konsep akhlak itu adalah sesuatu atau sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu dengan mudah, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep tasawuf. Nah, tasawuf itu apa? Tasawuf, kalau pembahasannya secara detail sudah dibahas pada minggu-minggu yang lalu, tetapi untuk mereview bahwa yang namanya tasawuf adalah upaya seseorang untuk mendekati Tuhan. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh seseorang? Orang menempa diri dengan makomat. Apa itu makomat? Makomat itu adalah stasiun atau stek yang dilakukan, atau stek atau stasiun-stasiun yang dilewati oleh seorang sufi untuk mendekati pada Tuhan. Nah, apa stasiun-stasiun itu? Ada taubat, ada fakir, ada zuhud, ada tawakal, ada makrifat, mahabbah, dan kemudian ridho. Nah, menurut Al-Ghazali ada 8 makomat, walaupun menurut Al-Kalabazi ada 10 makomat. Tetapi Al-Ghazali mengatakan bahwa makomat itu ada 8, termasuk di dalamnya adalah tobat, fakir, zuhud, kemudian tingkatan yang terakhir adalah ar-ridho. Nah, itu yang dinamakan tasawuf. Jadi untuk orang yang
berjalan ke arah tasawuf, berjalan ke arah mendekati Tuhan, mereka para sufi ini menempa diri dengan sifat-sifat tersebut. Sekarang konsep yang terakhir, yaitu masyarakat modern. Kemudian pengertian modern itu diartikan sebagai yang terbaru, terkini, mutakhir. Nah, masyarakat modern artinya adalah sebuah masyarakat yang menggunakan aturan-aturan atau norma-norma yang paling mutakhir atau biasa. Nah, pada masyarakat modern, perkawanan, pertemanan, hubungan manusia itu menjadi kamuflase. Tidak atas dasar hubungan antar manusia habluminan nas, apalagi dikaitkan dengan habluminallah. Nah, ini yang kemudian berimplikasi pada keringnya nurani dan keringnya kehidupan esoteris dari orang-orang pada masa modern ini. Sesuai dengan pertanyaan kalian, apa aplikasi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern? Bahwa manusia-manusia modern akan sangat gampang terpengaruh oleh kehidupan keduniaan ansih, hanya mengikuti kehidupan dunia. Nah, ini kemudian akan berimplikasi pada keringnya kehidupan nurani, keringnya kehidupan esoteris, keringnya kehidupan batiniah manusia. Sehingga dia akan semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh dari aturan-aturan agama. Nah, dalam kondisi seperti ini, untuk membuat seseorang hidup lebih damai, untuk bisa mengatasi kehidupan pada masa modern, di mana kita bisa hidup bahagia, baik di dunia maupun besok di akhirat. Nah, kita mengikuti akhlaknya para ahli tasawuf itu. Apa? Ya, seperti sifat fakir. Nah, apa itu sifat fakir? Sifat fakir itu adalah butuh. Artinya kita butuh, itu hanya butuh kepada rahmatnya Allah, butuh kepada Allah. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Dalam kehidupan modern apa? Kita tidak memerlukan sesuatu kecuali yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya tidak ngoyo. Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang kita terima. Sepanjang kalau kita berbisnis pun ya berbisnis artinya itu menjadi sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah besar kecilnya. Agar kita tidak menjadi orang yang fatalis, kita melakukan upaya-upaya mencari rezeki. Nah, ketika kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan rezeki, dan hasilnya itulah yang kita terima, karena itulah yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian sifat sabar. Nah, sabar ini dari bahasa Arab artinya adalah tahan. Nah, yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kelihatannya enak di lisan, tetapi tidak enak dilakukan. Teman-teman misalnya ketika sedang membuat tugas barangkali, tugas kuliah, baik itu tugas makalah maupun audiovisual, ketika lagi asik-asiknya membuat tugas, mengerjakan tugas, tiba-tiba azan. Nah, di sini kemudian kita diuji apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Karena orang yang sabar bukan berarti justru sholatnya nanti-nanti, tapi orang yang sabar justru ketika ketika waktu sholat tiba, maka kemudian dia akan menyegerakan sholat. Nah, barangkali kaum milenial lah
Gusti Allah kan tahu saya lagi sibuk. Nah, Gusti Allah kan tahu ini tugas juga ini. Thalabul ilmi ini juga kewajiban. Nah, jadi sholatnya nanti-nanti dan kemudian mengutamakan mengerjakan tugas. Nah, ini kalau yang ini yang terjadi berarti teman-teman dalam kondisi yang tidak sabar. Nah, jadi sabar itu yang gimana? Sabar itu adalah ketika datang waktu sholat, segala aktivitas apapun dihentikan sejenak untuk menunaikan sholat. Nah, kemudian di samping sabar dalam menghadapi perintah-perintah Allah, sabar juga dalam menghadapi cobaan dari Allah. Seperti teman-teman yang bisnis online, masa sekarang tidak mendapatkan oplah yang diharapkan. Nah, apa yang kita lakukan? Yaitu bagian dari kesabaran kita menerima cobaan dari Allah, atau adalah sifat tawakal. Ketika teman-teman punya bisnis, barangkali bisnis online dan lain sebagainya, itu menjadi kewajiban kita. Sarana kita meminta rezeki pada Allah adalah kita melakukan pekerjaan, kita berbisnis, kita bekerja, kita berkarya. Nah, kemudian ketika kita sudah berkaya semaksimal mungkin dengan segala upaya kita, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, jadi kita tidak pernah merasa putus asa karena kita menyadari, karena kita mengolah esoteris kita, mengolah batin kita tidak pernah terputus dari Allah. Dan kita tidak perlu untuk berputus asa. Nah, teman-teman yang saya hormati, barangkali ini justru akhlak tasawuf justru menjadi sangat penting, memberikan pengaruh pada diri kita, pada ketahanan mental kita, pada kesehatan mental kita di dalam menghadapi arus globalisasi pada masa modern ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.